Esto. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap kebijakan, aturan, hingga penegakan hukum harus bermuara pada tujuan melindungi rakyat. Namun, apakah keselamatan rakyat bisa dicapai dengan cara yang justru merampas martabat kemanusiaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, rekan berpikir dari tim Pro, serta pemerhati bangsa. Perkenalkan, kami dari tim Bagirmanan. Saya Ulfa Rasudah, selaku pembicara pertama yang akan memaparkan dari ranah akademik konseptual. Dan rekan saya, Abdan Syakir, akan melanjutkan pada bagian kedua dan Andreas Marvin sebagai pembicara ketiga akan memaparkan dari sisi komparatif. Dengan tegas, lugas, dan percaya diri, kami menolak mosi perdebatan kali ini, yakni pemberlakuan kebiri kimia sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Dewan Juri, memang benar, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 hadir dengan tujuan yang mulia, yakni memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan memberikan perlindungan bagi korban. Namun, jika ditinjau lebih dalam, kebijakan ini justru bertentangan dengan prinsip dasar hak asasi manusia, bersifat menyiksa dan menimbulkan dampak medis yang serius. Dengan kata lain, demi dalih kemaslahatan rakyat, justru negara melanggar hak asasi yang tertinggi itu sendiri. Dewan Juri, kebiri kimia adalah tindakan medis berupa pemberian obat atau suntikan yang menekan hormon testosteron sehingga menurunkan hasrat seksual pada pria. Tindakan ini dinilai bersifat sementara dan efeknya akan hilang jika obat dihentikan. Apakah adil jika negara melindungi korban dengan cara merusak tubuh pelaku secara medis? Selain itu, lebih jauh lagi, efektivitas kebiri kimia masih dipertanyakan. Kejahatan seksual tidak semata-mata dipicu oleh dorongan biologis, melainkan juga faktor psikologis, sosial, hingga trauma masa lalu. Artinya, menekan hormon saja tidak menjamin perilaku menyimpang berhenti. Bukankah lebih tepat negara berfokus pada rehabilitasi psikologis, pendidikan moral, dan penguatan perlindungan korban? Oleh karena itu, Dewan Juri, alasan kami menolak mosi ini dilandasi dengan 3 argumen utama. Yang pertama, dari hak asasi manusia, kebiri kimia jelas bermasalah. Hak atas integritas tubuh adalah hak setiap manusia, bahkan untuk seorang narapidana sekalipun. Sebagaimana tercantum dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. Kedua, dari sisi efektivitas, Dewan Juri, kebiri kimia belum dinilai menyentuh akar masalah kejahatan seksual yang juga dipengaruhi psikologi dan lingkungan. Selain belum berdampak terhadap penurunan angka kejahatan seksual, tindakan kebiri kimia dianggap belum efektif oleh KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Karena adanya celah hukum, di mana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 dijelaskan bahwa pelaku tindak kejahatan seksual anak dapat terhindar dari tindakan kebiri kimia apabila setelah melalui proses pemeriksaan fisik, pelaku dinyatakan tidak layak menerima tindakan kebiri kimia. Hal ini dianggap sebagai suatu celah hukum yang membuat putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi tidak terlaksana. Celah hukum ini dapat membuat kepastian hukum dan efektivitas dari suatu putusan menjadi bermasalah. Yang ketiga, dari sisi medis dan sosial, kebiri kimia menimbulkan efek samping berbahaya seperti osteoporosis, gangguan jantung, hingga depresi. Selain itu, para dokter juga menolak dalam pemberlakuan hukum kebiri kimia ini.
karena dianggap hal tersebut bertentangan dengan nilai dasar Kode Etik Kedokteran Indonesia, Standar Profesi dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dewan Juri, kami percaya bahwa kebiri kimia bukanlah satu-satunya solusi yang adil maupun efektif. Alih-alih melindungi masyarakat, kebijakan ini justru membuka peluang pelanggaran hak asasi manusia, menimbulkan dampak medis serius dan gagal menyentuh akar masalah itu sendiri. Dengan demikian, Dewan Juri yang kami hormati, kami menawarkan solusi perlindungan masyarakat yang lebih tepat dan efektif untuk ditempuh, yakni melalui pendidikan, rehabilitasi psikologis, serta pencegahan komprehensif, bukan dengan hukuman yang merusak tubuh dan martabat manusia. Sekian paparan dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kebijakan konvensi anti kekerasan dan perlakuan atau hukuman kejam lainnya tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Disebut juga konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Umumnya dikenal sebagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCAT) sebagai sarana hukum internasional mengandung tujuan untuk mencegah terjadinya pertemuan di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera. Saya selaku pembicara kedua akan memaparkan tentang pendapat ahli hukum dan undang-undang. Pendapat ahli hukum pertama ada dari Profesor Barda Nawawi Arif, menegaskan bahwa hukum pidana harus berlandaskan pada prinsip kemanusiaan. Hukum yang merendahkan martabat manusia justru bertentangan dengan asas keadilan. Dari Satipto Raharjo pun mengingatkan, hukum adalah untuk memanusiakan manusia, bukan manusia untuk hukum. Artinya, sekeras apapun hukuman bila melanggar martabat manusia justru bertentangan dengan asas keadilan, adalah hukum tersebut kehilangan legitimasi moralnya. Selain itu, ada pula dari Reza Indiragiri selaku psikolog forensik. Hukuman bukan semata-mata balas dendam. Hidup di Indonesia yang pada akhirnya hukuman berfokus pada rehabilitas dan pemasyarakatan manusia. Selain itu, banyak kriminolog berpendapat bahwa efek jerat tidak hanya ditentukan oleh kerasnya hukuman, tetapi juga oleh hukum efektivitas penegakan. Jika aparat penegak hukum lemah, maka kebiri kimia akan menjadi simbol, bukan solusi. Dewan Juri yang kami hormati, kita lihat sisi pula dari segi hukum nasional, dari sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Pertanyaannya, apakah kebiri kimia adil dan beradab? Oh, tentu tidak. Karena ini justru berpotensi melanggar hak asasi manusia yang mendasar, yaitu integritas tubuh. Dengan demikian, penerapan kebiri bertentangan dengan nilai luhur Pancasila. Ada pula di Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28G ayat 2, menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Lantas kita tahu, kebiri kimia yang dilakukan secara paksa jelas berpotensi masuk kategori pemaksaan dan penyiksaan. Selain itu, pasal 28I ayat 1 menegaskan bahwa hak untuk bebas dari penyiksaan adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 38 menegaskan larangan perlakuan kejam dan tidak manusiawi. Maka meski Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 membuka ruang kebiri, ya sebenarnya rawan dalam bertentangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Peraturan pemerintah pun ada yang menegaskan tentang hak asasi manusia dengan kebiri ini, yakni pada peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020 memang mengatur pelaksanaan kebiri
Tapi sampai hari ini implementasinya masih menuai perdebatan. Bahkan banyak tenaga medis yang menolak atas tindakan kebiri ini karena melanggar sumpah profesi dokter. Ada pula Mahkamah Konstitusi memang menegaskan perlindungan anak adalah tanggung jawab negara. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi juga bahwa perlindungan hak asasi manusia tidak boleh dilanggar dengan alasan apapun, maka tidak menutup kemungkinan bahwa kebiri rawan dianggap inkonstitusional bila diuji kembali. Dewan juri yang kami hormati, kita juga tidak hanya melihat hukum nasional ataupun pendapat ahli hukum. Mari kita lihat dari sisi hukum internasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, bisa disingkat DUHAM 1948 pasal 5, menegaskan tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Kebiri kimia berpotensi melanggar norma ini. Dan ada pula Konvensi Menentang Penyiksaan CAT 1984 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 secara tegas melarang segala bentuk penyiksaan, dan ini pula tidak menutup kemungkinan bahwa hukuman kebiri kimia bisa dikategorikan penyiksaan medis. Dan ada pula Konvensi Hak Anak CRC atau bisa lebih dikenal dengan UNICEF, memang mewajibkan negara melindungi anak dari kekerasan seksual. Tapi perlindungan anak tidak harus mengorbankan prinsip hak asasi manusia dari pelaku. Internasional lebih mendorong rehabilitasi, pemasyarakatan, dan keamanan sistem hukum, bukan mutilasi biologis. Dewan juri yang kami hormati, kita semua sepakat bahwa kekerasan seksual adalah kejahatan berat yang harus diberantas. Tetapi cara kita memberantasnya harus dengan cara yang manusiawi dan berprinsip keadilan hukum dan kemanusiaan. Hukuman kebiri kimia hanya tampak tegas di permukaan, namun menyimpan banyak persoalan. Bertentangan dengan hak asasi manusia, berpotensi melanggar konstitusi, merusak integritas profesi medis, dan belum terbukti efektif menekan angka penurunan kekerasan seksual. Alih-alih kebiri, negara harusnya memperkuat pendidikan seksualitas, rehabilitasi pelaku, penegakan hukum yang konsisten, dan perlindungan atas korban. Karena pada akhirnya tujuan bukanlah sekadar menghukum, melainkan juga memanusiakan manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Pendapat lain akan dijelaskan oleh rekan saya, pembicara ketiga, Andreas Marvin. Ketua Biro Hukum dan Pembinaan Anggota ID, Dr. HM Nazar, menolak untuk menjadi eksekutor putusan Pengadilan Negeri Mojokerto soal hukum kebiri kimia terhadap terpidana atau pelaku pedofilia. Hukuman tambahan ini dinilai tidak sesuai dengan prinsip dan kode etik kedokteran. Selain itu, efek dari kebiri kimia bisa membahayakan keselamatan seperti gangguan ginjal atau rapuhnya tulang-tulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, penerapan hukum kebiri di Indonesia dalam 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa hukuman kebiri baru bisa dimulai dilaksanakan secara resmi setelah pengesahan peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaannya. Kasus pertama yang dikenai hukuman ini adalah Muhammad Aris pada tahun 2019. Namun, eksekusinya tertunda hingga peraturan pemerintah tersebut disahkan pada Desember 2020. Dewan juri yang terhormat, memang tidak ada undang-undang yang menolak tentang penerapan kebiri kimia. Namun, tindakan tersebut melanggar sejumlah pasal dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenai hak berkeluarga dan keturunan, serta pasal 28G tentang hak untuk tidak disiksa dan mendapatkan perlakuan manusiawi.
Selain itu, kebiri kimia juga ditentang oleh etik kedokteran yang tertuang dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia dan dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip kesehatan dalam Undang-Undang Kesehatan. Indonesia bukan salah satu negara yang membahas tentang kebiri kimia. Beberapa negara juga membahas tentang hukuman kebiri kimia ini sebagai pertimbangan untuk pelaku pelecehan seksual di bawah umur. Namun, tentu saja akan ada pro dan kontra tentang hal ini. Salah satu negara yang mendukung penerapan hukum kebiri ini adalah Polandia. Negara ini adalah salah satu negara yang di Eropa secara resmi mendukung dan menerapkan hukum kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual, terutama terhadap anak-anak. Kebijakan ini mulai berlaku pada tahun 2009 ketika pemerintah Polandia menegaskan undang-undang yang memperbolehkan pemberian suntikan kimia untuk menekan hasrat seksual terpidana. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk melindungi anak-anak dari predator seksual, memberikan efek jera yang lebih kuat dibandingkan hukuman penjara. Pemerintah Polandia menilai bahwa hukuman penjara tidak cukup karena banyak pelaku yang mengulangi perbuatannya setelah dibebaskan. Selain itu, ada juga negara yang tidak menyetujui penerapan hukum kebiri kimia, yakni negara Jerman. Negara ini adalah salah satu negara yang menolak penerapan hukum kebiri kimia sebagai bentuk sanksi pidana. Alasan penolakan tersebut berakar pada prinsip hak asasi manusia serta perlindungan terhadap integritas tubuh yang dijunjung tinggi dalam konstitusi Jerman. Menurut hak asasi manusia Jerman, kebiri kimia dianggap bertentangan dengan hak integritas fisik mental seseorang. Tindakan tersebut dipandang sebagai bentuk hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia, sehingga bertentangan dengan pasal 1 Konstitusi Jerman yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia. Dewan Juri yang terhormat, selain negara-negara di dunia yang membahas tentang kebiri kimia, masyarakat juga membahas dan memberikan pendapat terkait apakah hukum ini layak atau tidak untuk diberlakukan pada pelaku pelecehan di bawah umur. Sebagian masyarakat Indonesia, termasuk kalangan akademis, aktivitas HAM, dan tenaga medis, menolak kebiri kimia dengan alasan melanggar hak asasi manusia serta bertentangan dengan prinsip medis karena dianggap menyiksa tubuh pelaku. Ada juga yang menilai bahwa hukuman ini hanya bersifat sementara karena efek obat bisa hilang jika tidak diterapikan secara lanjut. Sebagian masyarakat juga menganggap akar masalah kekerasan tidak bisa diatasi hanya dengan kebiri kimia, melainkan harus melalui pendidikan, pencegahan, dan rehabilitasi sosial. Dewan Juri yang terhormat, selain itu, para ahli hukum Islam juga berpendapat tentang pandangan mereka terkait hukuman kebiri ini dan juga dari perspektif Islam, seperti pandangan MUI Sumatera Barat tentang hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia. Jika dikaji dari literatur hukum Islam, MUI Sumatera Barat berpandangan bahwa hukuman kebiri haram untuk dilakukan berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW. Selain itu, hukuman kebiri ini tidak pernah dikenal dalam hukum Islam. Hukuman yang paling cocok diterapkan dalam kasus pemerkosaan dan pedofilia ini adalah takzir. Jika diterjemahkan, takzir adalah hukuman yang ditetapkan oleh hakim. Menurut hukum positif dan fikih jinayah karya Sumandri Effendi, berat ringannya hukum takzir ditentukan berdasarkan jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Hukuman tersebut bisa berupa apa saja, misalnya kurungan sekian tahun, hukuman mati, atau penjara seumur hidup. Namun, hukuman tersebut tidak boleh berupa kebiri, sebab mayoritas ulama sepakat mengatakan bahwa hukum kebiri adalah haram dan bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari Ibnu Mas'ud yang berbunyi, "Dahulu kami pernah berperang bersama Rasulullah SAW, sedangkan kami tidak bersama istri-istri. Lalu kami bertanya kepada Rasulullah, bolehkah kami melakukan pengebirian? Maka Rasulullah melarangnya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dewan Juri yang terhormat, bukankah sebuah ironi ketika pelaku sedih atas hukuman kebiri kimia dikarenakan hilangnya salah satu fungsi organ tubuhnya, dan ini bisa mempengaruhi kehidupan dan kesehatannya di masa yang akan datang.
Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami memberikan solusi bagi para pelaku seksual, di antaranya rehabilitasi sosial dan penguatan hukum, rehabilitasi psikologis, pengawasan pasca bebas, dan edukasi upaya pencegahan seksual sejak dini. Mungkin cukup sekian dari tim kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.